Halo sahabat Yaski TV dimanapun kamu berada, senang banget kita kembali lagi berjumpa di program curhatseru.com. Kali ini anak bisa tidak sendiri, ada Bapak Epi. Halo. Oke, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Arta. Jauh-jauh nih dari Alam Sutra, enggak ya? Tangsel. Jauh-jauh dari Tangsel ke sini, thank you banget udah datang. Terima kasih juga. Boleh perkenalan dikit dulu mungkin ke teman-teman sahabat Yaski TV. Oke, halo semuanya. Nama aku Dolok Arta Uli, biasa dipanggil Arta. Aku sekarang jadi mahasiswa semester akhir di kampus aku. Oke, mahasiswa semester akhir. Betul. Lagi skripsi. Betul. Oke. Semangat. Ya, Nah, terima kasih. episode kali ini kita akan membahas mengenai Celebrity Worship Syndrome. Untuk kita singkat aja kali ya, jadi CWS biar CWS. enak gitu. Enak Oke. sebutnya. Oke. Nah, mungkin sahabat Yaski TV bisa lihat di tengah-tengah ini Arta udah kesini bawa sesuatu ya, bukan cuma bawa diri doang. Kita lihat banyak perintilan-perintilan. Perintilan. Ini tunjukin dong ke kamera. Oke. Jadi kalau hari ini aku bawa beberapa perintilan K-pop gitu ya. Kalau yang ini namanya Lightstick, ini dari fandom EXO, yaitu EXO-L. Terus kalau kayak ini itu ada yang namanya album, ini album Seventeen di tahun 2021. Ini album namanya Ataka dengan judul lagu atau main lagunya gitu ya, Rock With You. Terus ini juga ada album dari Seventeen juga dari tahun 2020, yaitu album Semicolon. Dia itu lagunya Home Run. Terus di sini juga ada beberapa kayak photocard dan photocard holder. Jadi kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana photocard kita itu, kita harus pakai photocard holder biar dia tuh nggak lecek atau dia kayak Biar aman lah. iya biar aman gitu, biar nggak robek gitu ya, biar nggak kena basah hujan gitu kan. Terus kalau ini ada yang namanya collection book, ini juga isinya photocard kayak gitu. Kalau ini tuh biar bisa kita gantung di tas ya. kayak gitu. Makanya ini kan ada ininya Buat nih. pamerin ke Buat orang-orang. pamerin. Oh no. Betul. Buat pamerin. Sebenarnya sih lebih ke kayak identity gitu ya. Misalnya kayak aku bawa dia gitu kan. Ini kan namanya Choi Seung Chol. Oke. Nah terus habis itu ketika aku cantolin gitu ke tas, jadi kayak kamu biasnya Choi Seung Chol ya, aku juga Choi Seung Chol. Oh iya gitu. Jadi ada topik pembicaraan gitu Betul, Pak, sama betul. Jadi ada identitinya gitu. Oke, Kayak tadi gitu. udah dijelasin ya, ada bawa album, ada Banyak photocard. sekali ya. Ketahuan lah ya ngidolain siapa ya? Ngidolain siapa Pak? Taylor Swift, bukan? Jadi K-popers ya. Betul. Oke, dan spesifiknya ngefans sama Seventeen. Seventeen. Yang fandomnya dipanggil Carrot. Carrot. Iya. Sama tadi ada EXO. EXO. Nyempil Iya, satu. Betul. Karena betul. sudah berkembang gitu iya. ya, jadi kayak kayak ada Seventeen nih gitu kan, kita kan suka pindah haluan gitu kan dari EXO ke Seventeen kayak gitu aja sih. Mungkin karena sebenarnya. EXO-nya sudah enggak EXO-nya masih aman kok, masih Oke. aman. Nah, kalau boleh tahu nih, Arta sendiri sejak kapan sih suka K-pop? Kalau aku tuh udah suka sama K-pop itu dari tahun 2013 tepatnya, dari SMP. Itu sebenarnya karena dikenalin sama temen kayak gitu kan, dikenalin terus diliatin kayak mereka tuh ada video musik gitu, terus ada lagunya, ada dance-nya, ada orang-orangnya ya gitu. Terus awal-awal aku kayak mikir, kok mereka mirip semua ya, karena nggak bisa bedain awal-awal. Terus makin lama-lama aku sering diomongin soal mereka kayak gitu kan. Karena kebiasaan sering dengar mereka, jadi aku kayak tertarik gitu kan. Kayak boleh juga nih, apalagi aku juga penikmat musik kan kayak gitu. Kalau dulu kan kayak Indo gitu kan, kayak ada tuh namanya Cowboy Junior Oh gitu iya, aku kan. juga dulu komen. Iya
betul. Terus kalau dari apa sih, kalau dari barat itu kan ada One Direction, yaitu Taylor Swift kayak gitu-gitu kan. Terus kayak Korea nih gitu kan, kayaknya bagus juga, beda gitu ya. Betul, apalagi memang walaupun bahasanya mungkin agak lebih jauh ya bedanya. Kalau di telinga tuh, kalau misalnya barat kan Inggris ya, masih bisa kita terima gitu. Kalau Korea tuh kayak lumayan susah, tapi kok seru ya, kok asik ya. Dari situlah berkembang kayaknya, ya udah deh aku coba deh suka K-pop gitu sih. Berarti dari 2013 udah berapa tahun tuh ya, Pak? Hampir nggak bisa gitu. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 11 tahun ya. 11 tahun suka K-pop. Berarti 2013 tuh kalau di K-pop kan ada gen-gennya ya. Betul. Dari gen 2. Aku sebenarnya dari gen 3 kalau dari EXO. Karena aku awal pertama sukanya sama EXO kan. Yang kayak udah mulai aktif betul, gitu ya. Betul. Nah, kalau awalnya nih, kenapa kan fandom pertamanya EXO. Betul. Kenapa bisa terjun menjadi EXO-L gitu, seorang EXO-L? Kayak awal mulanya apa sih yang membuat Arta tuh tertarik? Jadi awalnya memang karena namanya kita kan pandangan pertama itu pasti visual orang ya, gitu ya, kayak ini si ganteng banget nih atau nih cantik banget nih gitu kan. Terus pas pertama kali tuh ngeliat kayak ada namanya, kalau dari mereka tuh salah satu anggotanya namanya Baekhyun. Jadi pas aku ngeliat dia kok kayaknya lucu banget ya, so cute gitu ya, ini cowoknya lucu banget gitu. Dan aku memang tipikal orang yang kalau ngeliat cowok tuh sukanya yang lucu gitu, baby face. Terus pas aku ngeliat dia kayak lucu banget ya, terus aku makin gali lagi, aku cari tahu lagi dia tuh siapa nama lengkapnya, golongan darahnya juga sampai segitu gitu. Zodiak enggak? Iya, kayak dia ulang tahun kapan, ya. Kalau muda kan dari zodiak sekarang. Betul, dia lahir di mana dan lain sebagainya gitu kan. Terus dia ternyata itu jadi salah satu vokal gitu ya di grupnya, main vokal atau enggak lead vokalnya gitu lah ibaratnya. Jadi dia memang paling jago di nyanyi gitu loh kan. Kalau di grup itu kan ada yang lebih jago nari, dance-nya, atau lebih jago di visualnya, atau lebih jago di nyanyinya. Nah, dia lebih jago nyanyinya. Makin jatuh hati lah. Karena kayak aku juga suka nyanyi gitu kan. Terus ketika ada yang tipe aku gitu kayak gitu langsung kayak suka dari gitu. Visual oke banget. Dari bakat Betul. Gitu. Berarti Baekhyun ya tadi ya? Baekhyun itu pertama adalah bias pertama yang benar-benar atas sampai segitunya nyari golongan darah, nyari betul. Betul. Sampai kan kalau di internet kan kita kalau misalnya profil member update EXO pasti semua itu. Padahal kayak nggak penting golongan darah. Tapi memang kayak karena ada informasi tersebut jadi kayak tahu gitu aja sih. Oke, terus berarti awal mulanya itu ya karena. Terus kayak makin kesini makin banyak makin banyak lagi. Jadi awalnya gini, aku ceritain dari awal banget ya. Jadi dari tahun 2013 kan aku karena dari temanku. 2013 sampai masuk SMA itu masih EXO. Aku tuh suka sama yang lain, masih casual listener-nya kayak misalnya BTS atau One dan lain sebagainya, itu masih casual listener, tapi aku tuh pokoknya fandom aku cuma EXO aja kayak gitu. Ngerasa memang aku lebih loyal untuk jadi EXO-L kayak gitu. Terus sampai akhirnya di tahun 2019 aku memang sempat hiatus dari K-pop. Aku udah nggak begitu sering dengerin, karena waktu itu lagi mau UTBK, mau buat PTN, ngejar PTN kan, kayak fokus untuk itu. Karena aku menyadari kayaknya kalau misalnya aku masih K-popan tapi aku UTBK kayaknya bakalan bentrok nih kayak gitu kan. Terus kayak ya udah deh, aku fokus UTBK dulu aja. Terus sampai akhirnya tahun 2020 gitu kan, kok kayaknya makin tertarik lagi ya ke K-pop. Tapi kayak aku bukan ke EXO nih. Tiba-tiba aku ngeliat lah di Instagram gitu, tring gitu kan, muncul Seventeen gitu kan. Muncul Seventeen. Sebenarnya aku udah tahu Seventeen dari zaman debut. Mereka tuh debut di tahun 2015-an. Kalau EXO debut di tahun 2012-an. Nah, ketika aku udah tahu sama Seventeen, ya pas aku ketemu akhirnya di Instagram, ya aku makin gali lagi kan, gitu kan. Walaupun aku udah tahu kenal membernya, udah kenal lagunya dan lain sebagainya. Terus makin lama ketika aku gali lagi, kok dia seru banget ya. Nah, mereka tuh punya salah satu variety show gitu ya di YouTube-nya mereka, namanya Going Seventeen. Nah, itu tuh yang
apalagi tahun 2020 kan COVID ya. Iya. Itu kan kita harus mendem di rumah tuh, nggak boleh kemana-mana. Itu kan sempet kayak buat stres dan memang bener-bener kayak nggak bisa ketemu teman dan lain sebagainya. Nah aku tuh alihannya ke si nonton Going 17 ini, kayak gitu. Lagi ke K-pop, akhirnya balik lagi ke K-pop, kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti tadi sempat Arta bilang karena mau UTBK sempat stop. Berarti memang cukup mencuri waktu ya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Cuman lebih ke ini sih, aku lebih pengen ya udah fokus cuma satu aja, udah UTBK gitu. Nggak yang ke yang lain. Bahkan sampai dengerin lagu ya dengerin lagu aja gitu. Iya. Karena kan ketika kita udah ngefans, kita kayak jadi pengen tahu kesehariannya. Betul, update gitu kan. Update-nya apa, berita yang lagi panas apa. Dan itu memang cukup mencuri waktu ya tadi. Karena kita sebagai fans sendiri tuh kalau misalnya punya suatu rasa kebanggaan ketika kita update tentang artis kita. Kayak misalnya, dia lagi pergi liburan ke Jeju, atau dia lagi pergi kemana, atau dia lagi ngapain sih, atau dia lagi nge-live, atau itu suatu kebanggaan aja gitu. Malah kayak malu gak sih kalau kita ngefans, terus kita malah tahu dari orang kayak, kan ini kan dia lagi kesini, kok nggak tahu gitu kayak, oh iya masa sih gitu. Jadi kayak kita juga harus punya kayak kedekatan, jadi betul. Dengan kita tahu update-nya gimana, kita punya kedekatan. Pernah bawa sampai ke mimpi nggak ya? Pernah. Apa tuh mimpinya? Pernah. Tapi kalau EXO tuh kayaknya nggak pernah deh kalau nggak salah. Saya mungkin belum secinta itu sama. Enggak. Itu lebih lama loh, 2013 sampai 2019 loh itu. Itu cinta mula-mulanya. Iya, lagi kan? Enggak. Sampai bawa mimpinya sebenarnya lucunya sih, tapi lebih kayak ya udah anak sekolahan terus crush cinta pada pandangan pertama aja gitu aja sih. Kayak lucu-lucuan aja. Berarti sampai sekarang berkembang udah sampai punya album. Betul. Nah, kalau dulu kan cuma nontonin program-program aja. Betul. Seiring berjalannya waktu makin meningkat ya. Ini. Betul. Kesukaannya ya. Betul. Bisa diceritakan? Betul. Oke. Jadi waktu aku suka sama EXO, itu tuh aku memang tidak memiliki uang yang cukup untuk beli photocard, album, dan lightstick dan lain sebagainya. Karena lumayan banget. Lumayan banget, kan itu masih SMP ya. Jadi kayak uang jajan aja paling berapa sih kalau di sekolah, kita nggak mikirin sejauh itu untuk beli ini gitu. Sebenarnya kalau dibilang adakah keinginan, ada banget kayak gitu kan. Ngelihat orang-orang kok fans-fans lain kayak punya gitu ya, rada FOMO dikit. Cuman aku sendiri sih kayak ya udahlah, memang nggak punya duit, masa mau aku paksain kayak gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah aku cuman yang modal, kalau di K-pop tuh ada omongannya fans modal kuota. Jadi ya udah cuma nonton dari YouTube aja kayak gitu, dari HP streaming aja gitu kita streaming, kita nontonin aja, itu udah bentuk apresiasinya kita buat mereka, dukungan kita buat mereka. Adalah kontribusi kita. Adalah kontribusinya gitu kan. Terus sampai akhirnya setelah kenal Seventeen, terus kan itu udah kerja gitu kan aku di situ. Aku sempat gap year soalnya, jadi aku setahun itu kerja kan. Nah, ada nih keinginan gitu, kayak terus udah punya uang, dan lebih lagi kita kan ada kayak online shop ya, jadi lebih mudah untuk beli. Kalau dulu tahun 2013 tuh belum ada online shop, dan kita tuh susah banget untuk beli yang original gitu loh, dari Koreanya langsung kayak gitu. Nah, karena sekarang udah dipermudah dengan online shop, jadi makin mudah lah untuk kita beli kayak gitu, dengan harga-harga yang ya lumayan ramah lah di kantong, jadi kita bisa lah beli gitu. Berarti barang pertama yang Arta beli dengan uang Arta sendiri tuh apa? Yang paling pertama itu sebenarnya kalau di sini tuh nggak ada di rumah sih. Itu dulu aku majalah aja, tapi majalahnya itu yang ada di apa sih namanya? Dari Korea langsung? Di minimarket, justru minimarket Indonesia. Iya, itu cuma majalah tapi dia nggak official gitu loh Kak. Jadi nggak official. Foto mereka aja. Iya, buat foto-foto mereka, jadi kayak biodata mereka aja kayak gitu. Nah, awalnya itu aku udah seneng banget walaupun itu bukan official ya. Tapi kalau yang officialnya banget, kalau dari EXO itu aku yang baru pertama kali aku beli ini lightstick langsung sih. Karena aku suka banget sama lightstick ini udah jadi impian aku, kayak pengen banget ya punya lightstick ini kayak gitu. Udah mengimpi-impikan itu dari awal kesampaiannya baru tahun 2020 kalau nggak salah. Berarti tuh justru cita-cita hasrat. Iya, betul. Mereka tuh ini tuh
udah sampai versi ketiga Kak. Jadi ini udah versi ketiganya. Mereka tuh ada versi 1, versi 2 dan versi 3. Dan aku beli langsung yang terbarunya versi 3. Harganya? Sekitar range-nya aku waktu itu beli di 550.000. 550 juga ya? Iya. Iya. Itu yang dipakai untuk kayak konser. Kayak tapi gitu. pernah datang konser? Kalau EXO sayangnya belum pernah. Iya. Ya semangat ya, semoga. Kemarin bukannya baru yang membernya sendiri-sendiri Oh iya, gitu ya? itu begitu. Kesana. Enggak. Itu rame banget kan? Iya benar. Ada tuh Pak waktu itu salah siapa ya? Membernya siapa gitu? Lupa lagi ada yang Saya Chanyeol, lagi Baekhyun. Ada Bapak sibuk kata yang kemarin. Saya sudah ngundang Bapak Epi. Sibuk. Iya sampai itu mallnya Pak, kayak udah mau roboh. Iya. Oh Sehun dulu. Iya Iya, kan? iya Sehun. Yang bulan berapa tuh? Aduh, Udah lama. Kayaknya podakan saya tahunnya. gitu. Datang gitu. Iya. Itu pernah Itu rame banget memang. Sepupuku datang. Katanya tuh sampai di mall tuh kayak udah nggak bisa masuk Nggak bisa lagi. masuk. Iya betul. Mungkin karena jarang kesini juga ya. Jarang kesini betul. EXO tuh terakhir seingat aku ya 2016 atau 2017 itu dengan formasi lumayan lengkap gitu loh membernya kayak gitu. Dan member EXO ini banyak yang royal ya kayak setia loyal gitu. Iya. Betul. Jadi nungguin sampai Nungguin. dan kelihatan sih baru satu member aja datangnya segitu. betul. Berarti memang fans Korea itu di Indonesia banyak banget. Udah banyak banget. Itu kayaknya kalau di lingkunganku gitu 9 dari 10 orang bisa jadi 9 dari 10 orang ya. Bisa jadi maksudnya entah suka entah pernah dengar nggak ada yang kayak bener-bener anti. Iya. Anak saya juga masih baru umur 6 tahun sekarang. 6 tahun Pak, sukanya apa? tahu. Kalau saya cuma dia Gimana gerakannya apa lah Pak? depan kaca terus tuh. Iya. Dance ya. Sampai apalagi semenjak COVID tuh banyak. Betul. Orang tua tiba-tiba tante saya kayak, iya tante suka BTS. Benar. Jadi kayak bener-bener emang mungkin lagi eranya mereka ya. Iya. Jadi kayak dari tua sampai 6 tahun udah suka Korea memang lagi musim dan banyak juga bermunculan fans-fans yang kayak Arta ini mungkin banyak yang lebih ekstrim ya. Iya memang. Ada nggak Arta punya cerita teman Arta gitu yang kayaknya kok Arta sendiri pun kayak kok segitunya banget gitu. Sebenarnya tindakan ekstrim itu memang ada. Tapi kalau misalnya di Indo sendiri aku memang belum nemuin jarang sih. Ya. Iya. Tapi ada di Korea sendiri. Ada kita kalau sebut itu namanya sasaeng. Jadi kalau sasaeng itu sampai yang dimana mereka itu misalnya nih Seventeen misalnya ya. Seventeen ini tinggal di satu hotel ini, si A ini, hotel A. Terus sasaeng ini tuh biasanya nungguin di depan hotel itu. Itu kan mengganggu ya. Itu kan kayak kita jadi ketakutan sendiri kan. Seventeen-nya sendiri pun takut kan jadinya kayak gitu sih sebenarnya. Itu yang paling parahnya. Itu kita sendiri yang fans yang ibaratnya normal gitu ya. Kayak nggak suka. Itu kita juga nggak suka kok. Kita juga menentang hal itu karena itu mengganggu privasi mereka. Kita juga sadar diri bahwa kita juga harus set boundaries gitu loh. Walaupun kita sesuka apapun kita nggak boleh melewati atau melanggar privasinya mereka seperti itu. Tadi kan kalau itu contoh yang ekstrim ya. Ekstrimnya. Mungkin kalau di Korea karena deket ya. Iya betul. Kalau Indonesia ke sana agak modal juga. Modal banget. Dan biasanya katanya yang sasaeng itu ya orang-orang kaya yang. Betul banget. Jadi dia bisa nungguin. Betul. Kan berarti nggak kerja Pak. Iya kan. Bisa nungguin gitu. Nah itu kan yang ekstrimnya. Tapi ada nggak mungkin yang bisa kita bukan ekstrim sih aku bilangnya apa ya. Mungkin kok dia bisa se-effort itu sama idolnya. Oke. Ada temen aku. Jadi kalau di waktu pas era COVID itu, kita tuh kan nggak bisa ada namanya fansign. Fansign itu kita ketemu seperti kayak gini sama idolnya. Biasanya dikasih waktu cuma 2 menit untuk ngobrol sama idolnya kayak gitu. Nah, ketika waktu itu adanya video call fansign, temen aku tuh berusaha, ayo kita bisa deh untuk mencapai mimpi itu, untuk ngobrol. Kalau di video call fansign itu juga cuma 2 menit sih, sama sebenarnya. Tapi kan ada interaksi kayak idol ketemu kita, kita kenal sama idol. Dia tahu kita tuh ada di dunia ini. Betul. Nah, cara untuk kita mendaftar mengikuti video call fansign itu adalah kita membeli album. Misalnya kayak gini. Semicolon itu waktu itu ada juga video call fansign. Namanya video call fansign semicolon.
Nah, kita tuh harus beli dengan jumlah yang sangat banyak. Kita nggak ngomongin lagi ibaratnya 50, enggak, ratusan. Bahkan sampai 200 album kita beli. Harus kayak gitu. Sistemnya apa? Banyak-banyakan Sistemnya adalah undian. Bukan banyak-banyakan lagi, undian gitu. Nah, karena kita harus banyak kan banyak tuh biar kayak kelihatan gitu kan undinya kan. Kalau misalnya kita beli banyak kan logikanya pasti betul kayak gitu. Nah, dia beli banyak banget kayak gitu kan. Tapi memang sayangnya belum belum diizinkan gitu ya. Akhirnya dia memang nggak dapet kayak gitu. Nah, album tersebut nggak mungkin dong kayak ya udah dibiarin aja, itu kan rugi dong. Dia harus ibaratnya setidaknya at least balik modal sedikit lah gitu. Nah, akhirnya dia jual-jualin lah dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Tapi dia nggak sampai ini kan, nggak sampai stres gitu. Enggak sih gitu. Karena kayak dia sendiri juga menyadari ya memang pasti ada kemungkinan, ada peluang untuk tidak menang kayak gitu. Karena pasti banyak saingannya ya. Banyak banget. Tapi walaupun banyak, dia tetap mengambil kesempatan itu. Betul. Mungkin karena keinginannya udah. Iya, betul. Tapi aku mau nanya, ini nggak penting sih. Kalau ketemu idol gitu, berarti ngobrolnya bahasa Korea? Bahasa Korea. Jadi kita itu memang mau nggak mau harus belajar bahasa Korea. At least ngomong kayak, 안녕하세요, beda, banyak semudah kayak gitu-gitu. Kayaknya kalau saya yang dapat undiannya pun rugi sih. Karena kayak cuma dia nggak ngomong kan, grogi dulu kan kayak gitu. Nah, Nah, atau enggak mungkin kan Seventeen itu kan membernya ada yang dari luar negeri kan, bukan dari Korea, yang pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita tuh memang harus mempersiapkan matang-matang gitu loh, apa yang mau dibicarain, apa yang mau disampaikan dengan waktu 2 menit saja. Itu kan bener-bener sebentar kan, 2 menit tuh ya selewat doang gitu kan. Tapi gimana caranya kayak gitu. Dengan pakai ngomong ya mereka harus tahu nyatet gitu kan, ini bahasa Korea gimana, ditranslate-nya yang bener kayak gimana kayak gitu. Se-effort itu. Harus mengeluarkan uang banyak, terus harus kita yang effort. Betul, kayak gitu sih. Emang luar biasa sih K-popers ya. Iya, betul. Kayak kalau untuk masalah usaha dan kegigihan kayaknya Jangan ditanya. jangan ditanya lagi. Dengar dari cerita-cerita dari Arta nih, Pak. Betul. Nah, coba dong mau tahu dari pandangan Bapak gitu kan, terutama tentang CWS tadi. Gimana sih Pak dari sudut pandang Kristen gitu? Ya, kalau dilihat sebenarnya mengidolakan seseorang itu boleh-boleh saja. Tapi dalam porsi normal ya, ya kita mengidolakan seseorang itu bisa juga menambah rasa percaya diri. Bagi orang yang mengidolakan itu, ya kan? Karena dia melihat cara gaya hidupnya, bajunya, dan mungkin tariannya, dan itu memberikan satu semangat buat seseorang yang mengidolakan itu. Nah, cuman persoalannya adalah kalau hanya sebatas kagum itu nggak masalah kan? Tapi kalau itu berubah ya menjadi sesuatu yang membuat jadi kesehatan mental kita jadi tidak baik, itu juga akan merusak ya. Tapi kalau saya lihat si Arta nggak seperti itu. Iya, masih ini lah ya. Masih mantap lah. Masih wajar. Seperti yang nungguin depan hotel. Jangan kayak gitu ya, Pak ya. Enggak sama sekali. Tolong diingatkan. Semangatnya sih oke ya. Tapi dia bisa menguasai diri ya, membatasi. Gitu kan. Nah, cuman ada pertanyaan yang harus kita tanya di dalam diri kita sebagai seorang yang mengagumi. Ya, pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai yang dia wakili baik secara pribadi ataupun karya-karyanya dalam hidup kita itu harus menjadi pertanyaan. Ya kan? Jadi berkat kah? Jadi teladan nggak? Seperti itu kan? Betul. Nah, yang kedua, apa dampaknya terhadap hidupmu ketika kamu mengidolakan dia? Ya kan? Iya. Apakah itu membuat kita menjadi semangat atau semakin menjauh dari cinta akan Tuhan juga? Ya kan? Bisa saja. Betul. Nah, yang ketiga, seberapa besar waktu kita dan sumber daya kita yang kita keluarkan, seperti uang kita, waktu kita, ya, yang kita pakai,
untuk idola kita itu. Kalau persembahan kita hanya 5.000, tapi untuk idola kita kan lucu juga ya. Iya, betul. Ya kan? Banyak hal lah yang bisa kita lihat, apakah itu bisa menjadi sesuatu yang baik buat kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan ya. Tentu kita sudah dipanggil Tuhan, dipilih dan diperlengkapi untuk menjadi terang dan garam. Tetapi hal seperti itu juga kita tidak bisa menghindari karena kita masih ada di dalam dunia. Betul. Nah, tinggal sekarang bagaimana jangan sampai terang mereka yang menguasai kita. Mestinya terang kita. Tapi dalam posisi seperti ini, apakah boleh sebagai anak Tuhan mengidolakan? Boleh-boleh saja. Tetapi ada batas-batasnya. Nah, ini tadi 3 pertanyaan itu mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah itu bermanfaat buat kita atau tidak? Ya kan? Seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ya boleh-boleh saja mengidolakan, tapi kapan sih, kan tadi banyak macamnya ya, ada yang sampai ngefansnya mungkin yang modal kuota doang, atau ada yang sampai beli-beli gitu kan. Kapan, apa sih Pak batasannya gitu? Sampai kapan kita harus stop? Ya. Kapan kita masih oke nih, masih bisa ya. Atau kapan kita harus stop? Itu gimana cara taunya? Iya, hal ini memang agak sulit ya bagi seorang anak muda yang sudah dikuasai pikirannya tentang idolanya, ya kan? Iya. Dan apalagi hal ini adalah sesuatu yang sedang viral contohnya, ya kan? Tetapi kita anak Tuhan kan punya dasar-dasar dasar kehidupan yang dilandasi oleh firman Tuhan, ya kan? Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kita hidup, ya kan? Tidak selamanya kita ada di muka bumi ini, tapi suatu saat kita akan kembali. Dan perjalanan kita di muka bumi ini kan tujuannya mempersiapkan untuk ke sana. Nah, jadi kalau kita hanya menghabiskan sumber daya kita, pikiran kita, waktu kita untuk hal-hal itu, memang sekarang ini tidak ada masalah. Tetapi ada banyak hal yang akan membuat kita ke depan kehilangan investasi untuk kekekalan. Seperti itu. Nah, anak muda juga harus melihat ini. Bukan hanya saja kesenangan di masa muda, tetapi harus bijaksana menggunakan waktu-waktu yang ada. Jangan sampai tidak seimbang. Ya kan? Sampai bela-belain gitu contohnya kan. Boleh-boleh saja. Tapi bagaimana dengan kerohanian kita juga? Sebab kalau kerohanian ini mengalami kematian rohani dalam seseorang, maka otomatis di hubungannya dengan Tuhan juga akan berpengaruh. Ya kan? Seperti itu. Nah, ada dasar firman Tuhan yang boleh kita renungkan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 23 hingga 24. Saya baca ya. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, kalau di sini memang ia menyebut patung ya. Pertanyaannya sekarang, sampai di mana kita melihat bahwa idola kita itu bisa menjadi seperti berhala, gitu kan? Nah, jadi kita harus tahu juga bahwa kita itu adalah Allah pecemburu, Allah yang sangat cemburu. Dia tidak mau hati dan perhatian kita anak-anaknya dicuri oleh berhala-berhala itu, ya kan? Ketika hati dan pikiran kita dan waktu kita semua kita curahkan untuk dia, bayangkan tidur pun kita bisa mimpi. Mimpi gitu ya. Terus kita kapan memikirkan Tuhan kita? Sedangkan seluruh tubuh kita ini Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Dia. Iya kan? Nah, di sini anak muda harus bisa memilah-milah dan menggunakan waktu-waktunya dan juga seluruh sumber-sumber yang dia punya dengan bijaksana. Sehingga ia tidak melupakan Tuhan. Gitu kan? Saya melihat ada anak-anak muda rela nggak beribadah hanya karena nungguin. Pernah nggak dengar kejadian itu? Apa tuh Pak? Jadi itu idolnya gitu ya, di bandara biasanya kayak gitu. Oh iya, sampai datang gitu ya. Dan dia bilang ini cuma sekali, ini kesempatan.
Dan tanpa disadari itu menggeser kan. Betul. Pelan-pelan memang pergeseran itu kan tidak sekaligus. Yeah. Cara mencuri hati kita dan pikiran kita itu kan pelan-pelan. Dan sampai akhirnya kita merasa itu biasa. Oh, oke, yaudahlah. Gua nggak ibadah sekali. Yaudahlah gitu ya. Gitu kan. Iya. Jadi kekaguman kita pada selebriti dan bahkan kepada tokoh-tokoh seperti pendeta pun itu bisa menjadi berhala. Bahkan sama pendeta, mengidolakan pendeta pun. Oh iya, benar-benar. Bukan cuman Bisa berubah menjadi iya. penyembahan berhala, bisa. Betul. Maka hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Jangan sampai kita tidak mengetahui hal ini. Ya kan? Iya. Berarti jangan sampai terlena gitu ya Pak ya. Iya. Tetap harus kita minta hikmat ya dari Tuhan untuk mengingatkan kita ya Pak ya. Sampai mana kita harus berhenti gitu ketika Dan udah terlena itu. ada ciri-ciri kita ya sudah mulai menyembah idola kita. Nah ini menjadi perenungan. Oke, Pak. Apa sih ciri-cirinya bahwa kita ini sudah ada berlebihan nih, udah melewati batas. Mungkin yang pertama adalah kita lebih mempromosikan idola kita dari gaya hidupnya dan gaya hidupnya maksud saya. Mempromosikan dia dan gaya hidupnya. Tiap hari kita ngomong itu. Kemana kita pergi, bawa. Di medsos juga begitu. Semua. Sehingga kita lupa bicara firman. Padahal kita dipanggil Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil. Tanpa kita sadari kan, Ya. itu terjadi. Nah yang kedua apa? Kita mempercayai semua yang dikatakan oleh idola kita. Dan menjadikannya standar kebenaran. Nah ini repot lagi nih. Apapun yang dikatakan idol kita, pokoknya kita ya dan amin gitu. Waduh, itu bahaya sih. Bahaya sih yang itu. Saya punya anak 6 tahun. Waktu saya bawa dia ke kolam renang, dia takut Pak, enggak, takut tenggelam. Karena sebelumnya dia lompat, akhirnya dia minum air kan. Oh ya. Nah terus dia bilang enggak. Nah tapi dia punya teman 6 tahun, bilang gini, aku mau bawa kamu ke kolam renang, nanti gua ajarin. Kemarin minggu dia bilang, nanti temanku bawa saya ke kolam renang, ngajarin di kolam renang, berenang. Dia lebih percaya temannya, saya sampai berenung. Waduh, itu anak 6 tahun, dia percaya sama teman 6 tahun. Bukan sama bapaknya. Gitu ya. Terus kalau kita mandiin dia, kan kita suruh cuci muka. Nggak mau dia. Tapi temannya suruh, ayo cuci muka yuk. Dicuci bukan. Lebih percaya sama temannya. Orang tuanya bertanya, kok bisa begitu? Bayangkan kita dengan Tuhan kita dan idola kita dalam posisi seperti itu. Ya kan? Kita lebih mempercayai idola kita daripada Tuhan kita. Nah yang ketiga, kita mengikuti gaya hidup sang selebriti. Tanpa kita sadari, aku mau ini, aku mau itu. Ya kan? Dan lama-lama kebiasaan-kebiasaan itu akan merubah kan, menjadi satu karakter. Yang mestinya kita harus serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kita serupa segambar dengan siapa tuh kan? Idol ya. Salah satu idol. Nah, itu ciri-ciri yang harus kita bisa lihat ya. Yeah. Apakah saya ini sudah agak melenceng ya? Iya, kira-kira itu kan. Oke, jadi kalau misalkan sampai kita di tahap apapun yang dia lakukan, kita dia benar kok. Iya, kita iyain gitu kayak ya. akal sehat udah hilang gitu ya Pak ya. Bayangkan. Jadi kebenaran. Betul. Dan hidup ini kebenarannya akan berubah. Dan itu tersimpan di hati kita. Dan itu terkonsep dalam pikiran kita. Yang mestinya kebenaran itu ada di dalam hati. Dan itu menjadi konsep kita kemana kita pergi. Dan itu yang menghidupi kita. Idola kita. Entar lagi dia udah tua, udah selesai masanya. Jadi itu ciri-ciri yang bisa kita lihat bahwa kayaknya kita udah melebihi ini. Udah di luar batas ya. Kayaknya udah ini nih udah melewati batasnya gitu. Jadi 3 ciri-ciri tadi itu ya Pak ya yang bisa menyadarkan kita gitu. Bisa dicatat atau nanti mungkin teman-teman Yasmin TV juga bisa catat gitu ya, renungkan apakah kita sudah melewati batas atau belum. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak tips untuk Arta, untuk saya, untuk teman-teman semua gitu, bagaimana sih cara kita tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tetap bisa mengidolakan idol kita secara wajar.
secara umum mengidolakan seseorang itu wajar-wajar saja. Yang penting jangan berlebihan, menjadi obsesif, ya kan? Itu yang harus kita perhatikan. Dalam Alkitab juga dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, artinya bahwa memang dunia ini Tuhan ciptakan untuk kita tinggali dan berkarya dan bahagia, ya kan? Tapi dalam segala berkat yang Tuhan beri, ada yang harus kita jaga. Dikatakan apa tadi? Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai indahnya dunia ini membuat kita terpesona dan kita lupa Tuhan kita. Itu kan yang dialami oleh Hawa. Indahnya Taman Eden, dan ada pohon di tengah-tengahnya. Dan itu ujian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ia tahu bahwa kebesaran, kemegahan, kerajaannya, dan iblis mengatakan itu. Tapi ia tidak tergoda untuk itu. Karena ia lebih menyukai hubungannya dengan Bapaknya, yang Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Evi untuk tips-tipsnya. Dan Sama-sama. untuk mungkin Arta ada yang mau disampaikan lagi di akhir ini? Oke, kalau aku mau menyampaikan bahwa memang sesuka-sukanya kita sama idol kita itu, kita harus tetap melihat bahwa cinta kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Amin. Gitu ya. Bahwa kita di hidup ini, di dunia ini, kita kan diciptakannya sama Tuhan. Kalau diri aku sendiri, memang aku udah melihat gitu ya, bahwa aku ketika suka sama K-pop ini, aku harus bisa menentukan mana yang negatif, mana yang positif, mana yang positif itu bisa berkembang di hidup aku, mana yang negatif ini yang ya udah aku buang. Kalau misalnya negatifnya yang kayak tadi Sasayang tersebut, aku nggak mungkin ikutin karena itu bukan itu di luar batasku dan itu udah melewati batasku. Terus di positifnya, memang aku juga menyadari ketika aku menyukai mereka, aku menyadari bahwa mereka pun diciptakan oleh Tuhan. Dan mereka ibaratnya setara, walaupun mungkin mereka itu lebih tinggi gitu jabatannya, lebih kayak artis, aku adalah fansnya, tapi aku juga menyadari sekali bahwa aku nggak bisa menuhankan mereka. Walaupun memang dari orang awam itu seringkali mereka berkata kepada kita bahwa kamu mah memang menuhankan mereka aja, kamu yang mendewakan mereka kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dari aku sendiri gitu ya, aku tidak menuhankan mereka. Aku benar-benar menyadari bahwa mereka adalah ciptaannya Tuhan. Dan kita sama, kita setara. Walaupun mereka idol, aku fansnya. Nah, jadi dari situ memang aku berusaha untuk menggali lebih positif lagi. Misalnya kayak jadi idol Korea itu kan tidak mudah. Mereka harus melewati proses yang sangat panjang, bahkan bertahun-tahun, bahkan dari masih muda kayak gitu ya. Nah, itulah yang jadinya aku lihat gitu loh. Hal itu yang aku lihat, bagaimana mereka tuh terus berjuang untuk mimpinya menjadi seorang idola, dan bagaimana aku juga bisa tetap bertahan di hidup aku walaupun ada perkara kecil atau perkara besar di dalam hidup aku, tapi aku tetap semangat untuk meraih mimpi aku juga. Dari situ aku memang menyukai musik mereka gitu kan, yang memang bisa bikin semangat juga ya, tapi aku juga nggak ninggalin untuk nggak dengar-dengaran sama lagu rohani atau firman-firmannya Tuhan, karena ya aku sadar bahwa aku memang dipilih sama Tuhan itu kan bukan tanpa rancangan ya. Tuhan memilih aku sebagai anak itu penuh rancangannya Dia, dan aku memang tetap posisi paling pertama dalam hidup aku tuh yaitu Tuhan gitu. Jadi untuk teman-teman juga jangan menuhankan idola gitu ya. Pokoknya kita harus bisa nunjukin bahwa walaupun kita mengidolakan idola kita tuh bisa tetap loh jadi berkat, bahkan jadi garam dan terang dunianya. Luar biasa. Gitu. Berarti Arta sudah sudah tahu batasannya, tidak terlena ya. Semoga teman-teman SK TV juga sama seperti Arta ya, yang
tidak tidak melewati batas itu. Iya, betul. Kayak gitu. Oke. Mungkin ada closing statement lagi dari Bapak Epi? Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih Arta, terima kasih Bapak Epi. Hari ini obrolan kita seru banget. Terima kasih sudah jauh-jauh datang membawa perintilan ini baby-babynya. Oke, mungkin terakhir seperti biasa ya teman-teman curhat seru, kita mau tebak lagu lagi kata Bapak produser. Kita tebak lagu lagi, oke. Mungkin bukan tebak lagu Korea ya, tapi tebak lagu rohani. Oke, mau musik? Biasanya kalau Mas kasih itu saya langsung bisa itu. Iya, ini sulit ya. Sengaja kali ya. Gunung Batu. Coba sambil humming. Iya, yes. Di dunia, ya Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus Gunung Batu di dunia, ya Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke, apa lagi Kak? Itu tadi siapa yang menang? Gak ada. Kita udah Lagi ya. Tanah air. Tebus dosa. Buktikan. Sekali lagi intro ya, biar kita tebak. Udah. Biar seru. Sebab dia hidup, badai esok. Sebab dia hidup, sudah dekat. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Baru kali ini kalau ada bintang tamu yang bisa jawab. Tadi aku jawab loh. Oke, terima kasih Arta, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Epi. Sama-sama. Terima kasih untuk sahabat Yaski TV, jangan kapok ya. Kita untuk main-main lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, untuk sahabat Yaski TV juga thank you banget udah ngikutin obrolan kita. Semoga obrolan kali ini dapat menjadi berkat untuk teman-teman Yaski TV semua. Dan jangan lupa untuk ikutin kita terus, subscribe channel ini, like dan share agar lebih banyak orang dapat mendengarkan cerita-cerita, obrolan-obrolan yang inspiratif yang bisa membangun iman. Oke, kalau begitu saya Hana pamit undur diri bersama Bapak Epi. Ya, kami dan Arta. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, gugur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia